Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian dimanapun berada. Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat semuanya. Jadi pagi hari ini kita akan memulai atau masuk ke topik pembelajaran yang baru, yaitu bab 3, yaitu mengenai menyusun cerita pendek. Oke, jadi untuk anak-anak ibu silakan buka bukunya halaman 51. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Oke, berbicara mengenai cerita pendek, coba perhatikan anak-anak ibu. Ya, apa itu cerita pendek? Oke, kalau berbicara mengenai cerita pendek, di sini diartikan bahwa menurut Wikipedia, cerpen itu adalah suatu bentuk prosa naratif atau fiktif. Arti naratif atau fiktif itu adalah cerita hayalan. Sudah, fiktif itu tidak benar-benar terjadi. Jadi, cerpen cenderung pada dan langsung pada tujuannya jika dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain yang biasanya lebih panjang seperti novela dan novel. Cerita pendek atau cerpen berasal dari anekdot. Setelah kamu mengetahui apa itu pengertian dari cerpen, kita masuk ke tujuan dari cerpen. Ya, jadi adapun dari tujuan cerpen itu yaitu untuk mengungkapkan perasaan penulis dalam menuangkan imajinasi atau penghayalan pada sebuah cerita dan dapat menghibur para pembaca sehingga pembaca dapat memperoleh hiburan serta teguran atau nasihat dari sebuah cerpen. Ya, kamu sudah mengetahui apa tujuan dari cerpen itu. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu fungsi cerpen. Di sini terdapat 5 golongan fungsi sastra dalam cerpen, yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini maksudnya adalah menghibur. Ya, artinya ketika ada cerpen itu, kamu ketika membaca akan merasa terhibur, merasa gembira, senang ketika membaca sebuah karya cerpen tersebut. Yang kedua, fungsi didaktif. Ya, fungsi didaktif ini adalah fungsinya ketika kamu membaca sebuah cerpen, maka kamu akan mendapatkan nilai pendidikan dari bacaan yang sudah kamu baca itu, baik itu nilai kebenaran ataupun nilai kebaikan. Fungsi yang ketiga ada fungsi estetis. Estetis itu berhubungan dengan keindahan. Jadi fungsi cerpen yang ketiga ini mengartikan bahwa ketika kamu membacakan sebuah cerpen, kamu akan diberikan keindahan bagi para penikmatnya. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai-nilai moral sehingga yang membaca dapat mengetahui pesan moral yang baik dan buruk bagi dirinya. Dan yang terakhir ada fungsi religiusitas. Artinya ini adalah mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembaca. Oke, itu sekilas mengenai fungsi dari cerpen. Masuk kita ke apa sebenarnya pengertian cerpen? Ya, di sini disebutkan bahwa cerpen adalah suatu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas. Ingat ya nak ya, ringkas. Hanya 10.000 kata yang berfokus pada suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah yang timbul. Jadi kalau cerpen itu masalahnya itu tidak kompleks. Ada masalah langsung ada penyelesaian dari masalahnya itu. Penyelesaian yang dimaksud itu adalah ending dari sebuah cerita atau kisah yang dituliskan oleh seseorang. Itu maksudnya ya nak ya. Oke. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai struktur teks cerpen. Anak-anak ibu perlu kamu ketahui bahwa ada 6
struktur dari teks cerpen. Apa sajakah yang keenam tersebut? Ayo kita bahas bersama. Yang pertama, ada dia struktur yang pertama adalah abstraksi. Abstrak. Arti abstrak ini adalah inti atau ringkasan dari cerita pendek yang dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian kejadian atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerpen. Artinya setiap cerpen boleh tidak terdapat struktur abstraknya. Jadi abstrak ini adalah ringkasan. Jadi kalau ada ringkasannya boleh, kalau nggak ada pun tidak boleh. Jadi kalau tidak ada pun nggak masalah. Jadi struktur ini tidak terlalu dipermasalahkan. Kalau ada bisa, kalau nggak ada pun bisa juga. Yang pertama, yang kedua dia ada fungsi atau struktur orientasi. Ini ya yang pertama sekali. Ada fungsi atau struktur orientasi, yaitu berkaitan dengan suasana, waktu dan tempat yang berkaitan dengan alur cerita dari cerpen. Ada komplikasi, berisi urutan peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Ada evaluasi, struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks serta mulai mendapat penyelesaian dari konflik yang terjadi pada cerpen. Ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian dari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Dan yang terakhir ada koda. Bagian ini terdapat pelajaran atau nilai yang dapat dipetik dari cerpen tersebut oleh pembaca. Oke, ada 6 strukturnya. Nanti akan kita pahami lagi di dalam buku catatan kamu mengenai struktur dari cerpen tersebut. Sedangkan kita masuk ke ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, ciri yang pertama dari cerpen itu ada alur atau jalan ceritanya. Yang kedua, memiliki 10.000 kata seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, cirinya adalah berasal dari kehidupan sehari-hari. Keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, namun digambarkan hanya intinya saja. Yang kelima, tokoh di dalam cerpen digambarkan mengalami konflik atau masalah hingga pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, kesan atau pesan yang terdapat pada cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca turut merasakan kisah dari cerita tersebut. Selanjutnya, biasanya hanya satu peristiwa saja yang diceritakan. Ciri yang selanjutnya memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Dan yang terakhir, penokohan pada cerita pendek sangat sederhana, tidak mendalam serta singkat dan padat. Oke, masuk kita mengenai unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Bagian ini wajib ada dalam sebuah cerpen. Tokoh dan penokohan tentunya berbeda. Tokoh merupakan pelaku sedangkan penokohan adalah penentuan sifat tokoh atau watak tokoh. Jadi kalau penokohan ini ada dia sifatnya jahat seperti itu, baik atau cuma sebagai pemeran pembantu di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang ketiga ada alur. Alur ini adalah jalan cerita. Yang keempat ada dia latar, mengacu pada waktu, tempat dan suasana terjadinya cerita tersebut. Yang kelima sudut pandang, strategi yang digunakan penulis untuk menyampaikan ceritanya. Jadi kalau sudut pandang ini dikategorikan ke dalam 3 jenis ya. Ada sudut pandang pengarang sebagai tokoh utama, pengarang sebagai tokoh pembantu, atau pengarang sebagai tokoh yang serba tahu isi dari cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ini adalah ciri khas sang pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Jadi gaya bahasa ini sangat banyak beragam jenisnya. Coba anak-anak Ibu nanti cari apa saja gaya bahasa yang dimaksudkan. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut.
Dan yang terakhir, kita memasuki unsur ekstrinsik cerpen. Ada dia latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, jadi materi kita sampai di sini untuk penugasannya. Untuk penugasannya buka bukumu bab 3, ada cerpen di sini. Kamu bacalah dulu kamu baca dulu cerpen yang ada di dalam buku kamu. Halaman 53, judulnya adalah Pohon Keramat. Setelah kamu baca, ini ada berapa halaman? Ini sampai halaman 60. Setelah itu kamu selesaikan pertanyaan identifikasi nomor 1 sampai nomor 5 pada halaman 60. Ini tugasnya ya nak ya. Oke anak-anak ibu, sampai di sini. Silakan anak-anak ibu kerjakan dengan baik dan benar. Selamat pagi.